Iya, hari ini tanggal 8 bulan 6 ya, hari Sabtu, dari weekend ya. Oh ya, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan komentar, terus memberikan masukan, itu sangat luar biasa. Saya cerna, saya telah baik-baik, saya baca dengan detail sampai 2 kali berulang-ulang apabila emang itu masukan positif. Dan bagi yang memberikan masukan negatif, akan menjadi pertimbangan saya dalam membuat video rekaman ya. Dan terima kasih semuanya, pokoknya terima kasih, dan terima kasih. Ini ada tukar pikir ya teman kita ya. Ada saham JSKY yang udah disuspend, udah lama ini suspennya ya. Disuspennya kenapa? Kita lihat di sini ada 4 kriteria ya. Yang pertama, kategorinya M, adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang kedua, perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. Yang Y-nya, perusahaan tercatat yang belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham RUPS sampai dengan 6 bulan setelah tahun bukit berakhir. Yang X, efek bersifat khusus dalam pemantauan, artinya masuk PPK ya. Masuk PPK cuman belum diperdagangkan secara FCA. Begini teman-teman ya, saham ini kan kita lihat dulu nih laporan keuangan ya. Mulai tahun berapa dia belum menyampaikan laporan keuangan. Ini akan menjadi rekaman saya, terus ini menjadi pembelajaran buat kita semua gitu. Bahwa saham yang disuspend apakah masih bisa dijual atau tidak, pertanyaannya itu. Gimana katanya saham di JSK saya ya udah disuspend, bisa dijual apa enggak gitu ya. Kita lihat dulu ya. Yang pertama, betul dia tidak menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2022 sampai 2023 ya. Plus berarti kuartal 1 ya, 2024 belum. Gitu ya. Yang kedua, kita lihat kepemilikan dulu deh. Ya. Kita lihat profilnya. Masyarakat udah banjir banget ya. Ini juga udah ke Kejaksaan Agung udah punya. Ada Mirai, ya, pada ini yang Mirai punya 10% ya. Nah, ini ada sekitar 14.748 investor yang nyangkut di sini ya. Listingnya tahun 2018, harganya 400. Nah, kita lihat dari sini nih, berarti dari sini ya. Dari sini kena suspend dari sini nih ya. Nah, kita lihat berita nih. Saya punya berita di sini nih. Tunggu sebentar aja ya, sampai santai aja kan. Kita weekend. Nah, sini saya berita langsung potongannya aja ya. Jadi ada 2 saham yang tertanya sini ya. Nih beritanya. Ini berita Jumat 2 Februari, berarti masih udah agak lama juga. Disuspend bursa 18 bulan saham JSKY dan HOTA terancam delisting. Nah, kita lihat di sini. Terang terakhir, sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka masa suspensi saham JSKY dan HOTL telah mencapai 24 bulan per tanggal 8 Agustus. Nah, jadi nanti tunggu aja tanggal 18 Agustus bagaimana kelanjutan dari saham JSKY dan HOTL ya. Nah, berdasarkan peraturan BEI ya, kira ini kalau udah begini harus berdasarkan peraturan. Nesa perusahaan tercatat telah mengalami suspensi efek baik di pasar reguler dan pasar tunai dan atau di seluruh pasar paling kurang 24 bulan berakhir. Nah, nanti sebenarnya teman-teman bagaimana supaya terlepas dari ini ya, mereka si JSKL harus bisa memenuhi persyaratan ini semuanya. Adanya permohonan harus dilunasin hutangnya. Perusahaannya harus melakukan keuangan secepatnya. Bisa nggak tenggang waktu antara Juni, Juli, Agustus tinggal 3 bulan lagi, 3 bulan kurang.
Terus harus menjalankan rapat, cepat-cepat merasakan rapat gitu kan. Tuh efek bersifat khusus sudah pemantauan. Nah, sekarang dia udah masuk ke papan pemantauan. Nah, papan pemantauan ada lagi kriteria yang di JSKI udah saya lihat, yaitu 678. 678 di sini ya, tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagai diatur peraturan nomor 1A. Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari 5 juta. Ya. Terus perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU atau PAD atau pembatalan perdamaian. Jadi tinggal penuhi aja persyaratan itu, mungkin si JSKI akan bisa diperdagangkan lagi ya. Selama istilahnya si JSKI ini belum bisa memenuhi persyaratan yang 4 tadi ya, plus istilahnya di PPK kan gitu kan, ya mungkin tinggal tunggu aja tanggal 18 gitu kan, 18 Agustus gitu kan. Makanya nanti teman-teman yang punya di saham JSKY ini biasanya kan nanti juga setelah ada pengumuman istilahnya dari bursa itu, ini masuk mau ditendang gitu kan, mau ditendang gitu ya, dari bursa gitu kan. Nah, ada kewajiban di mana si emiten ini JSKI contohnya gitu ya, harus buyback sahamnya, peraturan terbaru itu. Ya mudah-mudahan harus nunggu lagi, tapi selama 2 tahun itu juga. Jadi gini teman-teman, jadi dari mulai dicanangkannya, dan kan bulan ini ya, bulan apa namanya, bulan Agustus ya, tanggal 18 Agustus kan. Nah, 18 Agustus si JSKY ini akan di stop perdagangannya gitu kan, malahan tidak akan diperjualbelikan. Nanti tanggal 8 penyelesaiannya. Nah, ada poin di mana si emiten itu berkewajiban untuk membuyback sahamnya ya. Istilahnya ada sekitar masyarakat ya 1,32 miliar saham ya, 13 juta lot lah, kurang lebih 13 juta lot ya, 13 juta lot kan harus di buyback nih sama si JSKY ini ya. Karena itu peraturan dari yang baru ya, peraturan yang baru ya. Nah, mudah-mudahan mungkin nunggunya lumayan lama gitu ya, semenjak nanti tanggal 18 kalau emang JSKY mau ditendang dari bursa ya, tunggu aja pengumuman berikutnya, karena ada kewajiban di mana si bursa harus bukan si bursa, si emiten harus buyback sahamnya. Cuman masalahnya itu di buyback di harga berapa ya, itu yang belum ada keputusan dari BEI gitu kan, masih apa namanya, masih belum ada keputusan minimal berapa persen dari harga IPO gitu kan, atau bagaimana, saya tidak menemukan jawaban itu. Tapi yang pasti itu emang harus di buyback itu aja. Jadi kalau kapan katanya saham saya bisa terjual atau bisa dimiliki lagi duitnya, ya tunggu aja, mungkin agak lama gitu ya, dari mulai nanti masuk mungkin kalau dia sudah memenuhi persyaratan yang 4 ini. Nah, yang 4 ini ya kemungkinan mereka ini masuk ke saham FCA gitu kan. Cuman kalau dia tidak memenuhi dulu persyaratan yang ini, maka akan delisting gitu. Tanggal 18, tunggu aja tanggal 18 Agustus bagaimana keputusannya. Ya mudah-mudahan nanti ada titik terangnya ketika ada pengumuman dari bursa bahwa JSKY harus membuyback sahamnya. Nah, ini nanti akan menjadi bukan sejarah ya, akan menjadi patokan. Makanya saya terima kasih kepada teman saya yang udah memberikan pertanyaan bagaimana saham JSKY ini yang udah suspend terus hampir mau delisting nanti tanggal 18, kedepannya seperti apa gitu ya. Kita akan tunggu nanti setelah tanggal 18 ya. Ya, makanya teman-teman ya, mungkin teman-teman yang masuk di JSKY mudah-mudahan cepat diatasi lah sama emitennya ya. Soalnya yang bikin kacau itu bukan siapa-siapa emitennya gitu aja. Istilahnya di sini aja kan, ini Raya aja sebenarnya punya gitu di sini 10%-an, cuman ya karena emiten yang nggak mau
memberikan lapangan keuangan, ya mereka tidak bisa memperjualbelikan gitu kan. Bukan masalah market maker, di atas market maker itu ada emiten gitu, yang punya kekuasaan yang paling utama itu ya emitennya gitu ya. Oke, sekitar teman-teman, mudah membantu teman-teman, mudah-mudahan di SKY ada titik terangnya setelah tanggal 18 Agustus tahun 2024. Ciao, segitu aja ya.